Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catur Loisa dari kelas 12 IPS 2. Kali ini saya akan membahas materi dimensi 3, yaitu kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Sekarang ayo kita langsung masuk ke bagian pertama. Bagian pertama, mengenali bagian-bagian kubus. Nah, bagian-bagian kubus ini ada sisi, terus diagonal ruang, rusuk, titik sudut, dan diagonal bidang. Kubus memiliki 8 buah rusuk, yaitu rusuk AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, EA, FB, GC, dan juga HD. Di kubus memiliki 6 sisi, yaitu sisi ABCD, sisi FGH, terus sisi mana lagi nih? Ada sisi BCGF, sisi ADHE, ABFE, dan sisi DCGH. Ada diagonal sisi atau bidang. Nah, diagonal sisi atau bidang ini kayak AC, BD, terus habis itu ada EG, FH, AH, ED, BG, CF, AF, BE, CH, dan DG. Terus habis itu selanjutnya diagonal ruang. Diagonal ruang pada kubus hanya ada 4, yaitu diagonal AG, diagonal BH, diagonal CE, dan diagonal DF. Terus yang terakhir titik sudut. Titik sudut pada kubus ada 8. Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Bagian 2. Cara menghitung. Dasar menghitung pada dimensi 3 itu menggunakan rumus teorema Pitagoras. Jadi ini rumus teorema Pitagorasnya. Kan di sini udah ada segitiga siku-siku ABC. Berarti rumusnya kalau misal kita mencari sisi miring, yaitu berarti C. Berarti C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau kita mencari sisi depan atau sisi A, berarti A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau kita mencari sisi samping atau sisi B, berarti akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan. Kalau misalkan kita mencarinya sisi miring, tinggal ditambah. Kalau misalnya kita nyari sisi depan dan sisi samping, kita kurang. Nah, sekarang saya akan membahas cara hitung titik ke titik. Misalkan kita akan menghitung jarak titik A ke titik C dengan panjang rusuk 6 desimeter. Titik A ke titik C itu tadi apa ya? Titik A ke titik C itu berarti kan AC. AC tadi diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, kalau kayak gini cara menghitungnya itu kita harus menentukan dulu segitiga siku-siku, tapi yang ada garis AC-nya. Berarti kita bisa pakai segitiga ABC atau segitiga CDA. Tapi di sini kita pakai segitiga ABC. Maka AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti AB berapa? 6 desimeter. Terus habis itu BC juga 6. Berarti akar 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 36 sama dengan akar 72. Akar 72 ini bisa disederhanain. Jadinya akar 36 dikali 2. 36-nya keluar jadi 6 dan akar 2-nya tetap. Jadi hasilnya 6 akar 2. Kita juga bisa pakai cara cepat. Cara cepatnya itu rusuk terus dikasih akar 2. Panjang rusuknya tadi 6 desimeter. Berarti jadi 6 akar 2. Sekarang kita akan menghitung jarak A ke G. Berarti kita harus mencari segitiga siku-siku yang ada titik A dan titik G-nya.
Segitiga apa tuh? Di sini kita akan pakai segitiga ACG. Jadi, AG sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Sama dengan akar AC tadi berapa? 6 akar 2. Berarti 6 akar 2 kuadrat ditambah CG. CG itu rusuk jadi 6 kuadrat. Sama dengan 72 ditambah 36. Kok bisa 72? Itu caranya gimana? Jadi 6 akar 2 kuadrat itu caranya 6 kuadrat berapa? 36. Akar 2 kuadrat hasilnya 2. 36 dikali 2, 72. Jadi kayak gitu ya. Terus yang tadi balik lagi ke akar 72 ditambah 36. Hasilnya akar 108. Akar 108 bisa disederhanain. Jadi akar 36 dikali 3. 36-nya dikeluarin, akar 3-nya tetap. Jadi 6 akar 3 desimeter. Nah, AG ini tadi termasuk diagonal ruang kan? Kita jadi bisa pakai cara cepat, yaitu rusuk akar 3. Rusuknya tadi berapa? 6 dm. Akar 3, berarti jadi 6 akar 3 desimeter. Terus sekarang kita akan menghitung jarak titik X ke titik C. Misalkan panjang rusuknya tetap tuh 6 desimeter. Berarti gimana? Kita harus cari segitiga siku-siku yang ada titik X dan titik C-nya. Berarti XAC segitiganya. Jangan ambil ke XE ya, karena nanti bakal beda hasilnya. Karena dia bukan segitiga siku-siku, malah ke segitiga lancip. Sudutnya lancip. Maka XC sama dengan akar XA kuadrat ditambah AC kuadrat. Sama dengan XA itu setengahnya rusuk EA kan? Berarti 6 dibagi 2, 3. Jadi akar 3 kuadrat ditambah AC kuadrat berarti 6 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar 9 ditambah 72. Sama dengan akar 81. Akar 81 berapa tuh? 9 desimeter. Bisa juga ini pakai cara cepat. Cara cepatnya itu 3/2 dikali rusuk. Berarti 3/2 dikali 6. 3 dikali 6, 18. 18 dibagi 2, hasilnya 9. Sama kan? 9 desimeter. Bagian 3, contoh soal. Pertanyaan 1, tentukan jarak BD. Nah, di sini kita pakai cara yang biasa dulu ya, atau cara panjangnya. Nah, di sini jarak B ke D. Berarti kita harus tahu dulu segitiga siku-siku mana yang ada titik B dan D-nya. Yaitu segitiga DAB atau segitiga BCD. Tapi di sini kita pakai segitiga BCD ya. BD sama dengan akar BC kuadrat ditambah CD kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 16 sama dengan akar 32. Akar 32 disederhanain. Jadi akar 16 dikali 2. 16-nya keluar, 2-nya tetap, akar 2-nya tetap, jadinya 4 akar 2 desimeter. Nah, kalau pakai cara cepat gimana? Ini kan tadi BD itu termasuk diagonal sisi atau diagonal bidang. Cara cepat diagonal bidang itu kan rusuk akar 2. Berarti BD sama dengan rusuk akar 2, sama dengan 4 akar 2 desimeter. Pertanyaan 2. Tentukan jarak EC. Berarti kita di sini pakai segitiga EAC. Berarti EC sama dengan akar AE kuadrat ditambah AC kuadrat. Sama dengan
akar 4 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar 16 ditambah 32 sama dengan 4 akar 48. Disederhanain jadi akar 16 kali 3 sama dengan 4 akar 3 desimeter. Nah, cara cepatnya berarti rusuk akar 3 sama dengan 4 akar 3 desimeter. Kenapa pakai rusuk akar 3? Karena EC itu diagonal ruang. Pertanyaan 3. Tentukan jarak XG. XG itu berarti ambil dari segitiga XEG. Jadi XG sama dengan akar XE kuadrat ditambah EG kuadrat. Sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar 4 ditambah 32. Sama dengan akar 36. Akar 36 berarti 6 desimeter. Cara cepatnya, ini kan modelnya sama kayak tadi kita menghitung yang XC. Berarti cara cepatnya XG sama dengan 3/2 dikali rusuk. Berarti 3/2 dikali 4 sama dengan 12/2. Berarti 6 desimeter. Sekian pembahasan materi dimensi 3 tentang kubus kali ini. Semoga dapat mudah dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.